Cara mendapatkan barang sisa ekspor. Wow, banyak yang bertanya, bagaimana cara mendapatkan barang sisa ekspor? Nah, ada tipsnya buat kamu untuk pemula banget nih. Pertama, ketika kamu ingin mencari barang sisa ekspor, tentu adalah produk-produk yang terbaik. Ya, supaya apa? Kalau kamu sudah mendapatkan produk terbaik, tentunya kamu akan diminati, akan banyak yang melirik produk-produk kamu. Ketika produk kamu sudah banyak diliriki, tentu dong itu akan mencetak cuan untuk kamu. Tahap selanjutnya, ketika kamu mencari barang sisa ekspor yang terbaik, kamu pastikan terlebih dahulu yaitu sumber produk itu yang kamu ambil. Review terlebih dahulu. Jangan satu konten, ya, jangan satu platform. Cek ke semua platformnya, ya. Kita ada namanya AIDA Funneling Marketing, ya, di mana di situ ada proses yang namanya awareness, ya, untuk tahap pengenalan. Kemudian orang sudah sudah mengetahui produk itu, kemudian langsung ke tahap interest-nya. Orang sudah mulai tertarik, ya. Kemudian ada tahap apa? Desire. Di situ orang mulai membanding-bandingkan. Nah, itulah yang harus kamu lakukan. Membanding-bandingkan apa? Membandingkan dalam arti itu kamu lebih selektif. Ketika ketemu dengan toko Depok branded stock lots, yang harus kamu lakukan berikutnya adalah pertama, dari kontennya, kamu ketemu dari YouTube. Nah, kamu lihat dulu profil dari YouTube-nya nih, produk-produk sebelumnya, kemudian konten-konten sebelumnya. Kamu harus cek dulu. Kenapa harus dicek? Sampai tanggal dan tahun berapa nih YouTube-nya? Nah, supaya apa? Supaya kamu lebih mengetahui sebelum riwayat-riwayatnya, sebelum kamu mengambil keputusan membeli produk tersebut. Begitu juga dimanapun. Tips ini berlaku untuk di semua platform. Ya, di YouTube kamu harus tahu tuh, browsing ke bawahnya sampai ternyata ini udah lama. Ternyata ini sudah 3 tahun, ini sudah 5 tahun. Oh, ternyata perusahaan ini lebih dari 10 tahun. Kamu pastikan ketika perusahaan itu sudah lama berdiri, sudah lama action-nya, sudah lama survive-nya, kamu pastikan perusahaan itu adalah perusahaan yang recommended untuk kamu ambil untuk kerjasama, untuk kamu wujudkan impian kamu, punya usaha pakai yang benar. Ya, kemudian jangan cukup dalam satu platform. Setelah kamu dari platform YouTube, kamu selanjutnya adalah ke platform Instagram. Ya, cek Instagramnya ada nggak produk ini. Jangan-jangan modusnya ada hanya di satu platform. Ya, kamu cek Instagramnya. Nih produknya bener nggak? Atau cuman jualan sesaat doang atau seminggu doang jualannya. Tetapi di bawahnya, ya, seminggunya lagi ke bawah sampai sebulan berikutnya ternyata bukan jualan produk. Nah, di sini kamu harus hati-hati. Lihat lagi riwayatnya. Benar nggak perusahaan ini menjual produk? Atau jangan-jangan perusahaan ini tidak fokus kepada bidang yang kamu cari. Bisa saja produk itu cuman sekali jual atau seminggu, 2 minggu, hitungan bulan. Tetapi bulan berikutnya dia bisa saja berubah. Kenapa kamu harus tahu produknya ini, harus tahu riwayat perusahaan ini, supaya ketika kamu sudah bergantung di perusahaan itu, ya, ketika kamu sudah meyakinkan belanja di situ, otomatis ya untuk produk-produk berikutnya akan terus update dan tentunya kamu tidak akan kehilangan up-to-date produk. Ya, kenapa? Ketika kamu sudah yakin, kemudian dia tidak mengadakan lagi produk itu, berarti kamu apa? Akan lagi sibuk lagi mencari sumber-sumber terbaru. Ya, akan sibuk lagi mencari-cari sumber-sumber barang yang baru. Nah, kamu fokus kepada perusahaan dengan tips-tipsnya apa? Kamu pilih dan kamu selektif, kamu cek lagi ke bawah. Ternyata Facebooknya ini, Instagramnya ini memang lebih dari 3 tahun, lebih 5 tahun. Tetapi selektif yang berikutnya apa? Yang harus kamu lakukan, lihat. Bener nggak ini orang jualan, fokus nggak dia jualan pakaian? Nah, jangan-jangan dia jualan pakaian juga, kemudian dia jualan parfum juga, kemudian dia jualan yang lain juga. Ya, jualan sepatu juga. Dan jualan macam-macam. Sampai jualan yang bidang kuliner dan sebagainya. Nah, kamu hati-hati dengan platform yang seperti itu. Bisa jadi dia cuma hanya sesaat. Tidak bisa kita menggantungkan diri dengan supplier ataupun gudang ataupun mitra kerja sama kita. Ya, ini yang harus kamu lakukan. Setelah kamu cek di Instagram, juga kamu cek di TikTok-nya. Kamu cek juga di platform yang lain, apa? Marketplace. Kamu cek, klik namanya, cek di marketplace-nya. Mungkin Shopee, Tokopedia, Lazada, kamu cek. Ada nggak riwayat pembelanjaannya bagaimana? Komentar dari orang-orang. Ada yang namanya ulasan. Tentu, setiap orang belanja, tentu setiap kita belanja, yang kita perhatikan apa? Ulasannya. Ya. Ketika ratingnya di atas 4, ketika ratingnya 5,
oh itu otomatis kita sudah trust. Ketika komentarnya bagus-bagus, otomatis kita sudah trust dan sudah meyakinkan bahwa produk yang dijual adalah produk yang terbaik. Begitu juga dengan toko kita, begitu juga dengan konsep ini. Awalan mulai usaha kita harus benar-benar hati-hati bagaimana cara mendapatkan baju sisa ekspor yang terbaik. Tentunya kamu harus fokus yaitu kepada platform-platform yang dia tampilkan. Apakah dia concern pada produk itu atau tidak? Dan lihat juga riwayat kontennya. Apakah dia concern sudah bertahan lama perusahaannya atau ini baru? Ketika kamu berada di daerah Kalimantan ataupun di Sumatera Utara, Aceh, ya kan kamu kan tidak bisa langsung datang ke toko untuk ngecek ya. Nah, otomatis yang harus kamu perhatikan adalah ya platformnya. Setelah itu kamu hubungi teleponnya. Berikutnya bisa via WA. Via WA-nya apa? Bisa chatting, bisa teleponan, bisa video callan. Nah, kamu cek di situ. Ya, kamu lakukan. Ya, namanya banyak tanya. Ya, ketika perusahaan itu bisa mengedukasi, tidak ada kejanggalan di situ. Ini harus kamu yakini dan kamu harus fokuskan. Ya, belanja di situ. Sebagaimana Depok Brand Stock Clothes yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun menyuplai pakaian-pakaian brand ke seluruh pedagang wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kemana aja yang belajar di sini? Dari mana aja yang belajar di sini? Ada dari Rusia, ada dari Singapura, ada lagi dari Malaysia, dari Brunei, dan juga tentu adanya ya dari Timor Leste. Wow, ini adalah luar biasa. Ini adalah sebuah informasi yang begitu masif di skala nasional bahkan sampai ke luar negeri. Inilah yang harus kamu lakukan ketika kamu mencari bagaimana cara mendapatkan barang sisa ekspor yang terbaik. Pastikan kamu memulai wujudkan impian kamu punya usaha pakaian branded dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang sebenar-benarnya, dengan tips-tips yang sudah saya berikan tadi, dan tentunya kamu mulai action sekarang juga. Ya, untuk kamu yang bergabung di Depok Stock Clothes, ya silakan nih, ada kontak kita di sini ya. Kontak sales kita. Silakan hubungi, silakan telepon, video callan, silakan. Ya kalau mau datang langsung ke sini bisa. Datang aja langsung ke gudang kita di Perumahan Bukit Rivaria, Sawangan Sektor 3, Blok A3 nomor 12A, Sawangan, Kota Depok, atau kamu cek di Google Maps ada Depok Branded Stock Clothes ya. Wujudkan impian kamu sekarang juga sebelum diwujudkan oleh tetanggamu. Semoga sukses. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.